ada banyak hal yang kita tidak bisa dapat di kelas tapi kita bisa dapat di organisasi seperti kita itu sebagai pelajar dan tentu saja skala prioritas utama kita itu adalah akademik pertama teman-teman. Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan, tapi dari kegagalan tersebut ada proses yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengar lagu K-pop. Halo Sobat Keker, selamat datang di Bincang-Bincang Keker Fajar hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dua duta pelajar Kota Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas terkait cara menyeimbangkan antara organisasi, akademik, dan kehidupan pribadi. Nah, betul sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah menghadirkan dua winner duta pelajar dari Kota Makassar. Bisa diperkenalkan diri dari? Oke, baik kakak. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Nurul Izanizar Nur. Sekarang menjadi duta pelajar Kota Makassar tahun 2026. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Fatir Al-Furqan Ramadan, akrab disapa Al, the winner putra duta pelajar Kota Makassar 2026. Saat ini saya bersekolah di MAN 1 Kota Makassar. Oke, baik. Nah Kak, kan sekarang kakak ini sedang menyandang gelar duta pelajar Kota Makassar. Bisa diceritakan sedikit bagaimana sih proses kakak sampai sekarang bisa menjadi duta pelajar Kota Makassar, Kak? Oke, jadi yang pertama saya mau ceritain dulu background saya, dimana dahulu saya itu adalah seorang anak SMP yang bersekolah di daerah atau bisa dibilang di kabupaten. Dan pada saat berada di daerah tersebut, saya merasa saya kurang mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Nah, untuk saya bisa mencapai perkembangan buat diri saya merasa saya butuh untuk berkembang dan mencari wadah yang cocok. Nah, kebetulan di daerah tersebut itu kurang banget teman-teman wadah yang memadai untuk seorang pelajar. Maka dari itu pada saat memasuki jenjang pendidikan SMA, saya memilih untuk mengambil sekolah di Makassar dan sekarang saya menjadi pelajar di SMA Negeri 17 Makassar. Nah, setelah itu saya mulai mencari ajang-ajang kedutaan, contohnya seperti Duta Pelajar Kota Makassar ini. Awal mencoba itu awalnya saya hanya iseng-iseng saya teman-teman, tapi ternyata dari wadah yang saya pergunakan ini itu dapat memberikan proses yang betul-betul membawa perkembangan dalam diri saya, khususnya mulai dari dalam public speaking, komunikasi, kerja sama tim, bahkan di lingkungan sosial. Kentara banget dia mulai dari public speakingnya udah. Betul sekali. Kalau Kak Al sendiri bagaimana? Oke, baik. Kalau saya sendiri teman-teman, sebelum saya masuk ke Duta Pelajar Kota Makassar ini, sebenarnya saya seorang pribadi yang sudah mencintai public speaking dan saya mau bagaimana saya bisa menyalurkan bakat saya sebagai public speaker dengan memasuki ajang kedutaan. Nah, pada saat itu saya melihat pendaftaran Duta Pelajar Kota Makassar, makanya saya mendaftar. Dan teman-teman, for your information, waktu saya daftar itu saya tidak ada pernah niatan untuk menjadi seorang winner karena pada saat H-1 Grand Final itu saya cuma melihat selempang best talent. Saya tidak melihat selempang winner. Cuman mungkin karena usaha saya yang berlebihan, maka Allah itu takdirkan yang lebih pantas untuk saya. Jadi saya sendiri juga tidak expect, tidak nyangka untuk menyandang gelar ini, tapi saya tahu saya bisa untuk jalan. Tapi memang pada awalnya tidak ada niat juara atau pengen ikut aja? Tidak ada, ikut aja? Iya. Cari pengalaman. Okay. Jadi di setiap prosesnya tuh saya tidak pernah tekankan diri saya untuk menjadi seorang pemenang, tetapi bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik untuk diri saya. Nah, kira-kira apa sih strateginya kalian atau kebiasaan kalian dalam mengatur akademik kalian, organisasi kalian itu gimana kalian cara atur waktunya? Jadi terkait dengan manajemen waktu itu sendiri, berhubung saya adalah seorang organisatoris yang bukan hanya aktif dalam lingkungan sekolah tapi juga aktif dalam organisasi di luar sekolah, baik itu forum maupun ajang kedutaan seperti ini. Jadi dari saya sendiri strateginya itu sebenarnya saya belum bisa memastikan bahwasanya manajemen waktu saya itu 100% sudah bagus, tapi sekarang saya bisa menyatakan bahwasanya saya sedang berada dalam proses di mana saya akan bisa untuk
bagaimana caranya saya bisa menyeimbangkan waktu saya dalam mengatur dua hal yang berbeda tersebut. Nah, kalau dari saya sendiri, strateginya itu saya gunakan 3 cara sederhana. Yang pertama, teman-teman, saya itu mengutamakan prioritas dulu. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas ini kita tetapkan dari cakupan prioritas hal mana yang harus kita tempatkan di prioritas di atas, mana yang harus kita dahulukan. Nah, lalu berikutnya, yang kedua itu tentunya saya buat jadwal daftar kegiatan agar saya bisa menyeimbangkan di mana kegiatan yang harus saya lakukan duluan, mana yang urgensinya itu lebih harus didesak, dan saya tentunya tulis juga deadline dan detailnya biar saya bisa menyeimbangkan waktu saya untuk mengatur semua proses-proses yang akan saya jalani tersebut. Lalu yang ketiga, itu tentunya saya juga berani berkata tidak. Saya tahu bahwa dalam organisasi ini kita diberikan wadah untuk berkembang. Ada banyak kesempatan yang bisa kita ambil dan peroleh, teman-teman. Namun kita juga harus bisa berkata tidak, bahwasanya kita sebagai pelajar itu tentu saja harus bisa membagi waktu, dan kita tidak perlu mengambil semuanya, kita tidak perlu melakukan semuanya untuk bisa menjadi seorang, karena sebenarnya kita itu terbentuk dari proses yang kita ambil dan tanggung jawab yang kita telah pilih. Sebelumnya pernah ikut organisasi atau ekstrakurikuler yang membahas tentang public speaking? Dan bisa juga Kak diperkenalkan apakah itu organisasi sangat penting buat pelajar di era saat ini? Jadi kita bahas dulu mulai dari organisasinya. Jadi saya sendiri, saya itu memulai masa SMA saya itu menyalurkan hobi-hobi seperti seni, teman-teman. Jadi saya dulu tuh tidak berpacu pada public speaking. Jadi pada saat kelas 10 dulu, saya itu masuk di ekstrakurikuler marching band. Nah, jadi SMA 17 itu ada marching bandnya kakak. Sekarang saya itu menjabat di struktur inti, saya menjadi sekretaris dari marching band tersebut. Dan itu cukup juga mengasah kemampuan saya, karena dahulu pengalaman saya itu hanya sebatas menjadi sekretaris kelas saja, yang hanya rekap-rekap absen, ketemu guru, dan akhirnya saya masuk ke tahap-tahap yang berbeda. Lalu yang kedua di sekolah itu saya masuk OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, teman-teman sekalian, saya mau menekankan bahwasanya organisasi itu tidak kalah pentingnya, namun itu tidak bisa kita kesampingkan dari akademik kita juga, karena sebenarnya organisasi itu memberikan kita pengalaman yang kita tidak akan dapatkan di lingkungan kelas. Iya, betul sekali. Karena di lingkungan kelas itu yang seperti kita itu bisa jawab soal, tapi kalau di ekstrakurikuler atau organisasi luar itu kita dibantu untuk menyelesaikan persoalan. Jadi beda konteksnya, teman-teman. Lalu pada saat masuk ke kelas 11 sekarang udah kelas 12. Masuk kelas 11 kemarin, itu saya mulai masuk ekskul debat, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Lalu untuk hal ini juga saya aktif di ekstrakurikuler bidang akademik, baik itu biologi, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan ekskul debat lainnya yang ada di SMA Negeri 17 Makassar. Kalau strategiku itu untuk bagaimana menyeimbangkan antara organisasi dengan akademik, sebenarnya teman-teman kalau misalnya manajemen waktu itu susah. Jadi betul yang dikatakan tadi kakak Iza, bahwa saya juga tidak bisa menjamin 100% waktu saya itu bisa saya manage sebaik mungkin. Tetapi saya punya strategi untuk menyeimbangkan keduanya. Yang pertama itu, ketika kamu memiliki tugas ataupun aktivitas di organisasi, maka fokus kepada salah satunya saja. Kalau semisal kalian itu lagi di waktu di mana kalian harus belajar, maka jangan pernah lakukan kegiatan organisasi di waktu belajar itu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya teman-teman lagi melakukan kegiatan organisasi, maka jangan melakukan kegiatan akademik. Akibatnya, kalau misalnya kalian melakukan dua hal itu, maka dua-duanya itu terpenuhi 100%, teman-teman. Dan kebetulan saya juga itu di sekolah, saya masuk ke organisasi siswa intramadrasah, di mana saya menjabat sebagai bendahara umum OSIM. Kalau di Mansat itu OSIM. Iya, OSIM. Di mana itu OSIM? Iya. Beda sama OSIS ya? Ya. Nah, selain OSIM itu, saya juga memasuki ekstrakurikuler pencaksilat, yaitu tapak suci, dan saya juga menjabat sebagai wakil ketua. Sabuk apa sabuk? Kalau misalnya di tapak suci itu adanya mawar, Kak. Mawar. Saya saat ini sudah mawar 4.
untuk strateginya menurut saya organisasi itu memang penting teman-teman, karena seperti yang dikatakan Kakak Iza tadi, ada banyak hal yang kita tidak bisa dapat di kelas tapi kita bisa dapat di organisasi, seperti bagaimana kepemimpinan itu berproses. Kalau dari saya sendiri itu menurut saya kita juga tidak bisa menyampingkan akademik kita demi sebuah organisasi. Jadi menurut saya skala prioritasnya itu akademik lebih tinggi dibanding organisasi. Apalagi kita siswa kan. Iya. Ya, pada dasarnya kan kita sebagai siswa. Betul Iya, kan. betul kakak. Notabene-nya kita itu sebagai pelajar, Iya. dan tentu saja skala prioritas utama kita itu adalah akademik pertama, betul. teman-teman. Pernah tidak merasa gagal atau stres? Bisa diceritakan pengalamannya atau pernah ikut ini tapi kayak merasa kayaknya bukan di sini Jadi untuk merasa gagal sebenarnya itu sangat manusiawi, teman-teman. Ya, betul. Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan. Tapi dari kegagalan tersebut ada proses yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dimana dalam setiap kegagalan pasti selalu ada hikmahnya tuh kakak. Oke, Pasti, jadi pasti. teman-teman, saya juga pernah berada di dalam situasi di mana saya merasa gagal, dalam situasi yang sangat hektik, kaos, dan saya merasa betul-betul jatuh dan merasa kayak saya tidak dapat tempat di situ. Namun dari hal tersebut saya bisa bangkitkan diri saya bahwasanya kegagalan itu merupakan bagian dari proses, dan tanpa kegagalan kita tidak bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, teman-teman. Ya, betul. Jadi tentunya dalam setiap hal yang saya jalani, saya selalu menekankan ke diri saya bahwasanya setelah memberikan yang terbaik, dan saya akan selalu menjadi versi diri saya yang terbaik apabila saya betul-betul mengambil pembelajaran tersebut dengan baik. Jadi kegagalan tersebut itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu sebenarnya adalah langkah selanjutnya, dimana itu sama saja seperti bahwa saya tuh setiap kesempatan itu adalah langkah menuju perubahan, dan prosesnya itu adalah suatu hal yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Luar biasa, berarti mungkin pernah berat sekali ya. Iya. Betul banget. Lomba apa itu kira-kira? Kemarin sebenarnya, oke, saya jelasin dulu Ya. guys. Jadi teman-teman, saya itu sebenarnya punya keterbatasan fisik, dan dimana saya itu gampang banget drop, gampang banget sakit kakak-kakak. Dan saya itu adalah orang yang aktif berkegiatan, berorganisasi, dan saya merasa bahwasanya itu tuh cukup jadi hambatan. Dan kemarin itu saya sempat ikut lomba marching band, dan Oh, iya, itu iya. betul-betul hektik banget, Iya, dan betul. Kalau harus marching band selalu kan, iya. berpaparan langsung sama matahari, karena saya di marching band itu sectionnya di color guard, teman-teman. Jadi color guard itu betul-betul yang main bendera, kakak Oh, yang tahu yang gitu, flag, gitu, ya. Iya. Aku tuh main flag, dan itu pasti selalu dijemur di bawah matahari. Asli. Dan itu sehari itu bisa 3 kali ditandu. Tapi alhamdulillah pada saat hari H itu saya bisa menampilkan yang terbaik tanpa ada drop-drop lagi. Tapi memang setelah itu teman-teman, fisikku terbentuk jadi lebih kuat lagi karena akhirnya terbiasa dengan latihan-latihan Ya, yang betul. sebenarnya itu awalnya under pressure, tapi setelah terbiasa akhirnya bisa juga ternyata. Sebenarnya memang tidak yakin begitu. Ya, awalnya tuh sempet ragu karena saya paham soal batasan yang ada dalam diriku, tapi setelah saya coba ternyata bisa. Kalau saya sendiri, kalau kegagalan itu mungkin sering sekali terjadi di diri saya. Jadi waktu SMP itu saya di kelas itu peringkat 1, Kak. Kelas Peringkat 1. SMP kelas berapa? Kelas 8 itu peringkat 3, kelas 9 itu peringkat 1. Ada peningkatannya. Iya, Iya, Keren, betul. keren, keren. Tapi Kak, Keren. tapi Kenapa? di Kenapa lagi? SMA-nya ini itu saya turun ke waktu kelas 10 semester 1 itu saya di ranking 9. Nah, terus pas saya tahu kalau saya ranking 9, saya belum terlalu galau Kak ceritanya. Iya. Karena saya pikir ini masih kelas 10, nanti kita gasnya di Kelas- semester-semester iya. selanjutnya supaya nilainya itu naik Kak, bukan turun. Ya, balas di semester depan. Ya. Nah, di semester 2-nya itu di kelas 10 saya tuh naik ke ranking 7 kalau tidak salah Kak, kalau tidak salah. Dari 9 ke 7. Iya, 9 ke 7. Nah, tapi pas kelas 11-nya itu kan, kalau kelas 11 itu kita sudah Rolling.
paket Kak. Oh, Paket. iya. Ya. Nah, dan kebetulan saya itu ada di paket 1 yang dimana full science, IPA Full semua, science. tidak ada Tapi yang awalnya IPS. memang mau ambil sains. Ya, mau ambil karena insya Allah nanti mau ambil fakultas kedokteran Kak. Wah, Di luar mana biasa. kira-kira di mana? Di Unhas. Kak. Unhas. Iya. Nggak ada niatan kalau keluar dari Sulawesi? Mau. Rencana di mana? Di UGM? UGM. Oke. UGM. Amin. 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 Pada saat di kelas 11 itu kemarin semester 1 itu ternyata rank saya itu tidak sesuai harapan saya Kak. Maksudnya tidak sesuai dengan tujuan saya dari Iya. awal. Dan saya sebenarnya sedikit heran karena dari awal saya itu walaupun memang sudah menjadi bagian inti dari OSIS, tapi saya selalu pentingkan belajar saya Kak. Jadi kalau misalnya ada izin untuk kegiatan organisasi itu sebisa mungkin saya tetap hadir di kelas. Iya. Dan saya selalu aktif, kemudian ada di kursi depan. Cuman pada saat penerimaan rapor itu nilainya bukan nilai sih Kak, sebenarnya lebih ke ranknya. Karena di kelas saya itu persaingannya ketat Kak, semakin ketat dari kelas 10. Karena ini kelas unggulan. Oh iya, Kak, udah kelas di unggulan. Iya, jadi semua orang mungkin yang rankingnya di atas ranking 1 itu berkumpul di kelas saya Iya, Kak. kayak kelas inti Iya. lah. Dan pada saat itulah saya merasa down dan bilang ke diri saya ini mungkin gagal banget main Kak, jatuh sekali main ini, jatuh sejatuh-jatuhnya. Cuman setelah itu saya tidak terlalu lama down karena saya bilang ke diri saya punya moto hidup yaitu selalu sisipkan ruang keikhlasan di setiap perjalanan hidup. Masya Allah. Keren. Karena di kehidupan yang satu kali ini pasti banyak sekali masalah yang akan menerjang kita teman-teman. Jadi, Iya, betul sekali. Terus Kak, bagaimana Kakak cara mengatur itu kalau misalnya ada kegiatan yang bersamaan dengan sekolah? Sekolah. Apalagi kan kami lihat itu prestasi Kakak itu banyak. Iya, betul. Jadi bagaimana cara mengaturnya Kak itu? Jadi kalau saya sendiri tuh saya selalu sekali berhadapan dengan hal seperti itu Kak, yang bersamaan. Kalau misalnya saya tidak pernah bersamaan kalau misalnya untuk masalah akademik Kak, karena beda jam. Kalau misalnya akademik itu kan dari pagi sampai sore, Iya. nah nanti pulang baru organisasi. Nah yang selalu bersamaan itu di kedua organisasi saya Kak. Organisasi aja, Iya. bukan akademik. Ya bukan. Kalau misalnya di organisasi itu saya lihat sebenarnya dari struktur kepanitiaannya Kak. Kalau semisal saya itu menjadi sebuah koordinator misalnya di Duta Pelajar, kemudian saya menjadi anggota saja di OSIS sekolah, maka saya itu lebih milih untuk hadir. Kalau misalnya ada pertemuan, hadir di pertemuan yang bersamaan saya hadir di Duta Pelajar karena mengingat posisi saya sebagai koordinator yang harus memberikan arahan kepada anggota divisi saya. Istilahnya kayak Iya. lebih besar tanggung jawabnya. Iya. Iya Kak, jadi betul. saya lihat prioritasnya yang mana lebih harus saya ikuti Iya. dan mana yang saya bisa sebenarnya kasih ke teman saya dulu yang lain Kak gitu. Kalau misalnya bertepatan dengan akademik sih sebenarnya tidak Kak. Karena saya itu selalu setiap sebelum ada kegiatan, 1 minggu sebelum ada kegiatan, Nah. saya itu selalu list untuk apa saja kegiatan OSISku di minggu depan dengan Duta catat Pelajar. memang Iya, kegiatan-kegiatan, catat memang. oke. Nah dari situlah saya bisa ambil waktu memang untuk kerja tugas Kak. Pas harinya fokus ke organisasi. Iya. Kalau iya, betul. Jadi terkait dengan hal ini teman-teman sebenarnya sering banget terjadi dan sempat baru-baru ini juga saya mengalami hal tersebut di mana dalam kedua organisasi itu ternyata waktunya itu bentrok teman-teman. Namun tentu saja seperti yang sudah dikatakan Kakak Al tadi, kita itu menentukan skala prioritas dan di mana skala prioritas ini kita tentukan terkait dengan urgensinya terlebih dahulu. Jadi kembali lagi saya tetap lihat posisi saya dalam kepanitiaan tersebut, apakah sebagai ketua panitia, sebagai koordinator atau bahkan hanya sebagai seorang anggota. Nah, urgensinya ini tentunya akan saya lebih prioritaskan apabila dalam kondisi tersebut saya betul-betul dibutuhkan untuk hadir. Saya mau ngobrol cerita sedikit nih. Ya, Iya, boleh, boleh, Kemarin boleh. Keren. itu saya jadi koordinator acara di first gatheringnya Forum Pemuda Beraksi Sulawesi Selatan. Nah, itu first gatheringnya ternyata di Kabupaten Sopeng Kak, dan itu 5 jam perjalanan dari sini. Dan kebetulan itu ternyata bentrok sama jadwal lomba saya di Semensa kemarin. Dan dalam rangkaian kegiatan di Sopeng itu mencakup 3 hari 2 malam teman-teman. Sementara hari H lomba saya di Semensa
itu ternyata masuk di salah satu dari 2 hari di kegiatan di Sopeng tersebut. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengatur kedua hal tersebut? Iya. Jadi yang pertama, saya lihat urgensi pada hari pertama itu ternyata lebih tinggi di Sopeng. Jadi saya memilih untuk pergi ke Sopeng dulu. Itu saya tibanya malam, dan besok paginya itu kita rapat dulu, sempat rapat kerja dulu, dan itu tentunya sangat penting karena itu yang akan menentukan selama satu periode itu program kerja apa saja yang akan kita jalankan. Dan sebagai koordinator acara tentunya saya juga sempat koordinasi sama anggota-anggota untuk bantu handle di hari kedua maupun hari ketiga, karena pada hari tersebut juga saya menjadi MC dalam pembukaannya. Jadi saya memilih untuk betul-betul prioritaskan datang, dan malam hari di berikutnya itu saya langsung balik ke Makassar. Langsung berangkat. Tibanya, iya betul kakak. Tibanya itu di pukul 3 subuh teman-teman. Pukul 3 subuh itu saya langsung datang ke rumah teman saya. Sebenarnya mereka tuh tim saya tuh nginep kak. Iya. Dan saya nyusul di Di pukul Sopeng nginap. enggak, yang lomba di Semansa ini. Oh. Mereka tuh nginep ngumpul satu tim buat latihan, karena ini betul-betul latihannya perlu ekstra. Soalnya kita tampilnya pagi teman-teman. Dan pukul 3 subuh itu saya tiba di rumah teman saya, langsung push latihan sampai pukul 7. Pukul 7 kita berangkat ke lokasi lomba. Dan sebenarnya saya berencana kalau emang nggak lanjut di final, itu saya mau langsung balik ke Sopeng aja buat urus acara lagi. Tapi ternyata alhamdulillah saya masuk final, jadi tentu saja saya prioritaskan lagi buat lomba. Dan alhamdulillah masuknya top 3 teman-teman. Jadi alhamdulillah dapat juga rezekinya di lomba, dan alhamdulillah di kegiatan di Sopeng juga lancar. Iya, Alhamdulillah. Iya. Apalagi posisinya sebagai koordinator ya pasti. Iya betul kak. Jadi Pernah sebenarnya iya. stres nggak? Stres. Jujur kak, pada kala itu saya stres banget. Awalnya sebelum kita mulai itu betul-betul pikir transportasinya gimana, Iya. ini nanti handle waktunya gimana, belum lagi persiapin teks dan lain-lain. Tapi alhamdulillah itu terjalani pelan-pelan. Jadi betul-betul saya tidak mau berlarut-larut dalam pikiran, mending kerjain aja langsung. Jadi Seperti solusinya Kak. itu kayak misal stres itu apa yang kita buat? Jadi kalau saya stres itu tentunya saya tidak mau panik, saya harus berada dalam posisi di mana saya berada dalam pikiran yang dingin, Iya. agar semuanya tetap saya bisa jalankan dengan lancar teman-teman. Dan tentunya kembali lagi, kalau saya dalam pikiran yang kaos, hektik, itu pasti saya kembali lagi evaluasi diri saya. Ini perlahan-lahan apa yang harus saya mulai duluan, apa yang harus saya selesaikan. Kembali ke 3 tips awal, skala prioritas, catatan kegiatan, dan berani untuk berkata tidak. Seperti itu kak. Keren. Kalau gimana sih kalau misal stres terus apa solusinya? Dengar lagu K-pop. Dengar lagu K-pop. Iya, karena saya tuh sebenarnya ngefans sama K-pop kak dari waktu kecil. Jadi Apa BTS? Not Baby Monster. Monster. Ya, kalau misalnya saya sedang stres itu sebenarnya bisa aja saya lakukan hal lain seperti menjalankan hobi saya kan, seperti menyanyi. Nah, cuman kadang itu tidak mempan menurut saya kak. Jadi saya tuh biasa langsung search saja di YouTube ataupun di platform mana. Saya tuh cari konsernya idolku kak. Dan kalau misalnya saya sudah lihat konsernya itu saya ikut ke hype nih. Iya. Ya, karena memang mereka itu jago sekali untuk menghibur penonton. Jadi setelah itu kembali lagi moodku dan fresh lagi kurasa. Apa pesan kalian kepada seluruh pelajar agar dapat memanajemen waktunya dengan baik? Pesan saya buat para pelajar di luar sana, teman-teman jangan jadikan bahwa saya manajemen waktu ini itu menjadi hambatan bagi kalian. Betul. Jadikanlah ini bagian dari mana proses kalian terus berkembang, karena sebenarnya kita itu tidak perlu menunggu diri kita siap untuk dapat menjalani sesuatu, tapi kita siap ketika kita menjalani sesuatu tersebut. Kalau dari saya sendiri, pesan untuk para pelajar di seluruh Indonesia, jangan pernah takut untuk mengambil banyak hal. Apapun itu, kalau kalian siap dan kalian tahu batasan diri kalian, kalian bakal bisa jalani semuanya. Dan bawa santai semua kegiatan yang kalian akan kerjakan. Jangan pernah bawa pusing, karena itu memengaruhi kefokusan kalian terhadap kegiatan kalian. Oke, dan jangan lupa dengar apa tadi? Lagu K-pop. Ya, lagu K-pop. Baik Sobat Keker, luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini bersama 2 winner Duta Pelajar Kota Makassar. Nah Sobat Keker, kita harus
bisa menyeimbangkan waktu kita. Kita tidak hanya mencapai prestasi yang ada di dunia akademik saja, tetapi bagaimana cara kita dapat menyeimbangkan antara akademik, organisasi maupun kehidupan pribadi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Al dan Kak Iza. Dan saya Nur Afdidi Maharani dan rekan saya Muhammad Al-Badri Hamda. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di perbincangan keker selanjutnya.